Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Sebentar lagi retret online ini akan segera dimulai, dimohon untuk mempersiapkan diri. Sesi pertama akan dibawakan oleh Aisyah Tiontek dengan pembicara Bapak Pendeta Maju Manurung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di acara retreat Jusok IC Korea 2020. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saat ini berada, tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Retreat adalah momen khusus yang kita adakan setiap tahun, di mana selama 2-3 hari kita berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan menikmati fellowship bersama keluarga rohani IC. Tetapi dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah saat ini di Korea, tidak mudah bagi kita untuk mengadakan retreat seperti biasa. Karena itu retreat kita kali ini akan diadakan secara virtual atau secara online. Namun demikian, saya berharap tidak akan mengurangi semangat kita semua untuk mengikuti retreat kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua IC Korea yang telah mempersiapkan retreat ini, IC Ansan, IC Incheon, IC Suwon, IC Pyeongtaek, dan IC Emsong. Khususnya terima kasih kepada IC Suwon sebagai panitia retreat yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan seluruh rangkaian retreat yang akan kita adakan 2 hari ini. Saya juga berterima kasih kepada semua hamba Tuhan yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan dalam retreat ini. Bapak Pendeta Yusuf Jong dari IC Ansan, Ibu Elizabeth dari IC Incheon, Bapak Pendeta Randy Padang dari IC Suwon, dan Bapak Pendeta Maruli Marpaung dari IC Ensong. Terima kasih juga kepada Bapak Bernardo yang akan menyampaikan seminar dalam retreat ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Johnny Kosi, Ketua IC Indonesia, atas kesetiaan dan kerjasamanya di dalam melayani Tuhan. Dan terima kasih kepada semua peserta yang mengikuti retreat kali ini, baik yang ada di Korea maupun yang ada di Indonesia. Adapun tema retreat kita kali ini adalah pilgrim atau peziarah. Peziarah bisa diartikan sebagai seseorang yang sedang mengadakan perjalanan ke satu tempat yang mulia. Alkitab menggunakan istilah seperti peziarah, perantau, pendatang, orang asing untuk menggambarkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hanya sementara waktu di bumi ini. Karena itu, sebagai peziarah ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam menjalani hidup kita di bumi ini. Yang pertama, peziarah mempersiapkan bekal di dalam perjalanannya. Sebagai umat Tuhan yang sedang menjalani hidup kita di bumi ini, bekal apa yang harus kita persiapkan? Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 6, kumpulkanlah hartamu di surga. Karena itu saudara, dikasihi Tuhan, sebagai peziarah yang sedang berjalan di bumi ini, adalah kita boleh mengumpulkan harta kita di surga dengan melakukan semua yang kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, peziarah akan menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan, pencobaan, dan ancaman di dalam perjalanannya. Sebagai umat Tuhan, kita akan menghadapi tantangan, ujian, penderitaan, godaan, dan ancaman di dalam perjalanan iman kita di bumi ini. Bagaimana kita tetap kuat di dalam menjalani hidup kita sebagai peziarah di bumi ini? Tentunya kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani yang telah Allah persiapkan bagi kita. Dan yang ketiga, sebagai peziarah kita harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kita atau destinasi kita adalah tanah air surgawi kita. Karena itu, biarlah kita boleh terus belajar untuk mengarahkan hati kita kepada tanah air kita, yaitu surga.
melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sesi demi sesi dalam acara retreat ini, kita akan diperlengkapi untuk menjalani hidup kita sebagai peziarah di bumi ini. Karena itu saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk mengikuti retreat ini dari awal sampai akhir dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan dan hati yang rindu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hosea di dalam Hosea ayat 6, Hosea pasal 6 ayat 3 mengajak umat Tuhan dengan berkata, marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ya pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi kepada mereka yang rindu mengenal Dia lebih dalam lagi. Doa saya, biarlah melalui retreat ini kita semua boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan boleh menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan, sehingga kita dimampukan, dikuatkan untuk menjalani hidup kita di bumi ini sebagai peziarah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat menikmati retreat. Selamat pagi, saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam retreat, walaupun tidak di Ekaran tapi secara online. Biar setiap hati kita boleh tetap mempunyai kerinduan untuk boleh datang kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur berkata bahwa masa hidup kita adalah 70 tahun dan jika kita kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami mulai lenyap. Gak tahu bahwa hidup kita ini sangat singkat di dunia ini. Oleh karena itu, biar hati kita boleh tetap fokus kepada Tuhan, karena kita hanya pendatang sementara di dunia ini. Tujuan utama hidup kita adalah di dalam surga. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa setiap hati kami ya Bapa. Dengan hati yang rindu Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk setiap mereka ya Tuhan, yang saat ini Tuhan menonton live streaming ini juga ya Bapa, Engkau mengawat ya Tuhan. Tidak kurang ya Bapa kuasa-Mu Tuhan menjamah hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus Tuhan saat ini datang dan mengurapi kami ya Tuhan Yesus. Menjamah hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati, ku jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Kau kuasai hati pikiran kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji Engkau, meninggikan Engkau lebih lagi Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Bahwa sungguh Tuhan kita ajaib. Tidak terbayang kebesarannya. Dan tidak terbanding kekuatannya mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Amin. Kata ajaib Kau Tuhan.
Tuhan, kami tidak pernah ragu untuk berjalan bersama Engkau, Tuhan. Walaupun terkadang membuat kami lemah, Tuhan, setiap persoalan kami yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau pegang hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Dengan-Mu, Tuhan, Kesetiaan-Mu pegang hidup
mendengarkan firman Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap hati kami ya Tuhan. Engkau tahu rindu kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah anugerah terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rindu
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam dan melalui Putra-Mu Kristus Yesus. Sehingga melalui Kristus Yesus, apa yang telah Yesus kerjakan bagi kami boleh dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan menjadi umat Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah terbesar, terindah yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang layak menerima segala pujian dan syukur. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Biar Roh Kudus yang berkarya dalam hati setiap pikiran kami, sehingga melalui perenungan firman Tuhan hari ini kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua jemaat AIC, baik yang ada di Korea maupun yang ada di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh mengadakan retreat kali ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini. Tentu ada tantangan tersendiri bagi kita untuk mempersiapkan retreat ini. Bagi AIC Pyeongtaek, tantangannya adalah mengadakan latihan persiapan ibadah untuk retreat ini. Karena kondisi situasi yang kurang memungkinkan, tim ibadah tidak bisa mengadakan latihan di gereja. Tetapi puji Tuhan, ada satu gereja, yaitu gereja Kamboja, yang mengizinkan kita untuk memakai ruangan ibadah mereka, sehingga tim ibadah boleh mengadakan latihan di sana untuk retreat ini dan boleh berjalan dengan baik. Dan tentu ada tantangan juga di AIC lain dalam mengadakan persiapan untuk retreat ini, khususnya mungkin AIC Suwon sebagai panitia. Tapi bersyukur Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan anugerah sehingga hari ini dan selama 2 hari ini kita akan mengadakan retreat. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema retreat kita kali ini adalah peziarah pilgrim. Dan Alkitab menggambarkan, kita menjelaskan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dunia ini sebagai peziarah atau sebagai orang asing, pendatang dan perantau. Saudara, kita sedang dalam perjalanan menuju tanah air kita, yaitu tanah air surgawi. Menerima keselamatan itu bukanlah akhir dari hidup kita, tapi itu merupakan awal dalam perjalanan kita menuju kepada kekekalan. Dalam perjalanan kita di bumi ini ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita yang perlu kita lakukan. Dan juga dalam perjalanan kita di bumi sebagai peziarah ada cobaan, ada ujian iman, ada peperangan rohani yang harus dan akan kita hadapi. Karena itu saudara, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan disampaikan dalam retreat ini. Kita akan belajar, kita akan diperlengkapi untuk kita boleh melangkah sebagai peziarah, sebagai umat Tuhan di dunia ini dan mengakhiri hidup kita sebagai peziarah di bumi ini dengan baik. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman untuk kita pagi ini terambil dari kitab Efesus pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka,
ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah manusia yang berdosa dan kasih karunia Allah. Nats firman hari ini adalah bagian yang sangat indah dari surat Paulus, karena ini berkaitan dengan kasih karunia Allah yang luar biasa yang telah dicurahkan atas orang-orang percaya. Tujuan Paulus menulis surat Efesus ini adalah untuk membuka mata rohani orang-orang percaya terhadap kasih karunia Allah yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang Paulus doakan dalam Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Allah menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus rindu agar orang Kristen terbuka mata rohaninya untuk mengerti kedalaman kasih Allah dan kekayaan rohani yang mereka miliki di dalam Allah, agar mereka bisa melangkah di dalam panggilan Allah. Sadar atau tidak sadar, ada orang-orang Kristen yang meremehkan keseriusan dosa mereka atau ketidakberdayaan mereka ketika mereka memikirkan hidup mereka di hadapan Allah. Atau juga ada yang membesar-besarkan kontribusi mereka terkait dengan pertobatan dan keselamatan atau keselamatan yang mereka miliki dari Allah. Dalam sebuah survei yang diadakan oleh Barna Research Group, menemukan bahwa sepertiga dari orang-orang Kristen yang menyebut dirinya lahir baru menyatakan bahwa semua orang baik akan masuk surga, terlepas dari apakah mereka percaya kepada Yesus atau tidak. Ini menunjukkan bahwa banyak orang Kristen yang masih belum sungguh-sungguh mengerti tentang kasih karunia Allah dalam kaitannya dengan pertobatan mereka. Dalam terang firman Tuhan hari ini, khususnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita akan melihat kondisi manusia yang berdosa atau kondisi manusia yang ada di luar Kristus. Yang pertama adalah mati secara rohani. Dia satu ditegaskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat ini menunjukkan kondisi manusia yang sungguh menyedihkan. Paulus sedang berbicara di sini kepada orang-orang percaya di Efesus. Dan di sini Paulus sedang berbicara tentang kehidupan mereka sebelum beriman kepada Yesus, dengan mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus berkata bahwa mereka mati. Meskipun mereka hidup secara jasmani, mereka sebenarnya sudah mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Sebelum beriman kepada Yesus, mereka adalah orang-orang mati. Dengan kata lain, mereka adalah mayat berjalan. Saudara, seperti inilah kondisi semua manusia yang lahir ke dunia ini. Meskipun mereka hidup secara jasmani, secara rohani, mereka mati. Mereka mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Saudara,
Saudara, sebenarnya kematian rohani karena dosa ini telah ditetapkan di halaman awal Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman kepada Adam, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Adam. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Adam masih hidup puluhan tahun bahkan ratusan tahun setelah dia memakan buah terlarang tersebut? Apakah Tuhan salah ketika Tuhan mengatakan kepada Adam, pada hari engkau memakan buah tersebut, pastilah engkau mati? Tidak, Tuhan tidak salah. Di sini Tuhan sedang berbicara tentang kematian rohani. Setelah Adam berdosa dan melanggar perintah Allah, Adam berpindah dari kondisi hidup secara rohani ke kondisi mati secara rohani. Dan kematian jasmani menyusul. Saudara, dalam upaya menyadarkan orang-orang Efesus tentang kasih karunia Allah yang begitu besar dinyatakan kepada mereka di dalam Kristus Yesus, Paulus memberitahu mereka tentang kondisi mereka yang tak berdaya dan tak berpengharapan sebelum mereka percaya kepada Yesus, yaitu mereka mati dalam dosa-dosa mereka. Mereka mati dalam dosa-dosa mereka. Paulus tidak mengatakan bahwa mereka sakit atau lemah, seolah-olah yang mereka butuhkan adalah sedikit bantuan untuk keluar dari permasalahan mereka. Dan Paulus juga tidak mengatakan bahwa mereka bodoh, seolah-olah yang mereka butuhkan adalah pendidikan. Dan Paulus juga tidak mengatakan bahwa mereka tidak bermoral, seolah-olah mereka butuhkan adalah belajar berbuat baik. Tidak. Paulus mengatakan mereka sudah mati. Mereka adalah orang-orang yang mati. Mereka sudah tidak bernyawa. Dan mereka jelas tidak dapat melakukan apapun untuk diri mereka sendiri, untuk menghidupkan diri mereka sendiri, tidak bisa. Mereka membutuhkan seseorang untuk melakukannya bagi mereka. Saudara, seperti ini juga kondisi kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Kita sudah mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita tidak berdaya untuk menolong diri kita sendiri. Kita membutuhkan seseorang untuk menolong kita. Ini kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, atau kondisi manusia yang berdosa. Kondisi manusia yang berdosa yang kedua adalah mengalami murka Allah. Mengalami murka Allah. Paulus mengatakan dalam ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Di sini Paulus berkata bahwa orang-orang berdosa pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai, yaitu orang-orang yang layak dimurkai Allah karena manusia sudah berdosa. Dan menurut ayat 3 ini, semua manusia telah berdosa. Kata kami di ayat 3 di sini merujuk kepada diri Paulus sendiri dan rekan-rekan sebangsanya yang berlatar belakang Yahudi. Sedangkan kata mereka di sini mengacu kepada orang-orang dari latar belakang non-Yahudi. Jadi dengan mengatakan kami dan mereka dalam ayat ini, Paulus menegaskan bahwa semua orang dari bangsa manapun di dunia ini sudah berdosa. Dan fakta ini diperkuat oleh firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan semua orang berdosa berada di bawah murka Allah. Ada hukuman atas dosa. Ada hukuman atas manusia yang berdosa. Dalam Roma 6 ayat 23 tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Hukuman dosa ialah maut. Setelah meninggal, itu bukan akhir. Setelah manusia meninggal, itu bukan akhir. Ada hukuman yang menunggu.
Alkitab mencatat dalam Wahyu 20 ayat 13-14 bahwa orang-orang berdosa, manusia yang berdosa akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Saudara, neraka atau lautan api adalah tempat penderitaan. Itu adalah penderitaan yang kekal, itu adalah kebinasaan yang kekal. Dan lautan api adalah tempat bagi orang-orang berdosa. Itu adalah hukuman bagi orang-orang, bagi manusia yang sudah berdosa. Mungkin ada orang-orang yang mengabaikan tentang neraka, atau mungkin tidak percaya tentang keberadaan neraka. Tapi saudara, Alkitab mencatat, Alkitab menegaskan bahwa neraka itu real, neraka itu nyata. Dalam perjanjian baru saja ada 160 referensi yang berbicara tentang neraka. Dan 70 dari referensi tersebut itu disampaikan, diucapkan oleh Yesus sendiri. Dan ketika Yesus berbicara tentang keberadaan neraka, Yesus berkata, di sanalah terdapat ratap dan keretakan gigi. Saudara, neraka adalah tempat penderitaan yang luar biasa. Lautan api adalah tempat penderitaan yang luar biasa. Dan itu selamanya, itu kekal. Di sanalah tempat manusia yang sudah berdosa. Setelah meninggal, di sanalah tempat yang akan dituju oleh manusia yang berdosa. Apakah ada jalan keluar bagi manusia yang berdosa? Dengan kemampuan manusia sendiri, dengan usaha manusia sendiri, tidak ada jalan keluar bagi manusia. Tapi saudara, kabar buruk berubah menjadi kabar baik. Di ayat 4 dengan kata, tetapi Allah. Wah, ini berita baik saudara, dikasih Tuhan. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, kita melihat solusi bagi manusia yang berdosa. Dan solusi tersebut adalah dari Allah sendiri. Kita melihat dari ayat 4 sampai ayat ke-7 kondisi manusia yang mengalami anugerah Allah. Keadaan manusia yang sedang mengalami anugerah Allah. Dalam ayat 4 dan ayat 5 tertulis, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di sini Paulus mengagungkan anugerah Allah yang besar dengan mengungkapkan bahwa Allah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa, saudara dan saya, pada saat kita tidak berpengharapan dan tidak berdaya untuk menolong diri kita sendiri. Di sini Paulus mengarahkan hati kita kepada kasih Allah di ayat 4a dengan berkata, Allah yang kaya dengan rahmat. Allah yang kaya dengan rahmat. Dan sekali lagi Paulus menekankan kasih Allah ini dengan mengatakan, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Tampaknya Paulus berupaya keras untuk menyadarkan orang-orang percaya di Efesus, menyadarkan saudara dan saya tentang betapa besarnya kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Paulus melanjutkan di ayat 5 tentang apa yang Allah lakukan bagi manusia yang berdosa. Dikatakan, dijelaskan di sini, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Saudara, ini Allah lakukan bagi manusia yang sudah mati secara rohani. Allah menghidupkan manusia yang berdosa. Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sama seperti Allah menghembuskan roh kehidupan ke tubuh Adam pada saat penciptaan, demikianlah Allah menghembuskan kehidupan rohani kepada jiwa-jiwa manusia yang sudah mati, kepada jiwa-jiwa orang-orang berdosa.
Saudara, Allah melakukan ini saat kita tidak berdaya. Paulus mengatakan bahkan ketika kita mati dalam pelanggaran kita. Di sini Paulus mengulangi lagi tentang kondisi kita menyedihkan dan tidak berdaya. Kita sudah mati. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Tetapi di tengah-tengah ketidakberdayaan kita seperti inilah Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan menghidupkan kita. Saudara, inilah mukjizat terbesar yang boleh dialami oleh manusia. Mukjizat terbesar itu bukan kesembuhan dari penyakit secara jasmani, bukan kesembuhan dari kanker, bukan kesembuhan dari mungkin COVID-19. Tetapi mukjizat terbesar adalah dihidupkan dari kematian. Roh yang mati dihidupkan, orang mati dihidupkan. Inilah mukjizat terbesar, saudara. Dan Allah melakukan ini kepada manusia. Allah melakukan ini kepada manusia yang sudah mati secara rohani. Di ayat 5 bagian terakhir tertulis, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan dari murka Allah. Dan ini terjadi hanya semata-mata karena kasih karunia Allah. Kasih karunia artinya menerima apa yang tidak layak kita terima. Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Dan ini adalah kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan kepada kita. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang besar yang Paulus katakan dalam ayat 4 ini kepada manusia yang berdosa? Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa, kepada saudara dan saya, sehingga kita boleh dihidupkan, kita boleh diampuni dari murka Allah. Saudara, Allah melakukan ini di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dalam Roma 5:8 tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Di kayu salib Yesus menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita boleh dibebaskan dari murka Allah. Kita boleh dibebaskan dari hukuman dosa. Kita boleh dibebaskan dari kebinasaan karena dosa-dosa kita. Saudara, Yesus sendiri menanggung hukuman dosa kita di kayu salib. Yesus sendiri memikul dosa kita di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, menumpahkan darahnya di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan ini adalah kasih yang terbesar. Inilah kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Inilah kasih Allah yang terbesar yang dinyatakan kepada saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus. Allah sendiri menanggung hukuman dosa kita. Sebagai Allah yang adil, Allah harus menghukum manusia yang berdosa. Allah harus menghukum saya, saudara dan saya. Tetapi sebagai Allah yang pengasih, dan karena kasih-Nya yang besar kepada manusia yang berdosa, kepada saudara dan saya, Dia sendiri yang menanggung hukuman dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Ini adalah kasih yang sangat besar yang Allah nyatakan kepada manusia yang berdosa. Saudara, ada sebuah kisah nyata. Samila adalah seorang pemimpin revolusioner yang berupaya menggulingkan kekaisaran Rusia yang diktator pada masa itu. Suatu malam, pengawal Samila melaporkan bahwa ada yang mencuri makanan. Samila naik pitam dan memberitakan bahwa siapapun yang kedapatan mencuri makanan akan dicambuk 50 kali di depan umum. Tidak lama kemudian, pengawal melaporkan bahwa pencuri tersebut telah tertangkap. Namun ternyata pencuri tersebut adalah ibu Samila sendiri. Samila menghadapi dilema. Jika dia membiarkan ibunya dicambuk, ibunya akan mati. Tapi jika dia membebaskan ibunya karena kasih-Nya kepada ibunya, dia tidak akan lagi diakui sebagai pemimpin yang adil. Samila harus menegakkan atau menjalankan hukuman demi keadilan. Tapi karena kasih-Nya kepada ibunya,
sambil membuka pakaiannya dan memerintahkan pengawal mencambuki dia sebagai ganti ibunya. Saudara lihat, dengan mengorbankan diri sendirilah keadilan sembilan dapat ditegakkan, sekaligus kasih kepada ibunya ditunjukkan. Mirip seperti inilah yang Allah lakukan bagi manusia yang berdosa, bagi saudara dan saya. Sebagai Allah yang adil, dia harus menghukum dosa, menghukum manusia yang berdosa. Tetapi sebagai Allah yang pengasih, dan karena kasihnya kepada kita, kepada manusia yang berdosa, Allah sendiri di dalam diri Kristus Yesus yang menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita boleh diampuni, kita boleh diberikan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan bukan hanya diberikan hidup yang baru, kita juga diberikan tempat di surga bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Karena apa yang telah Yesus kerjakan untuk kita, kita sudah diberikan tempat di surga bersama dengan Yesus. Setelah kita meninggal, kita akan masuk ke surga dan tinggal di sana selamanya. Walaupun kita sekarang masih ada di bumi ini, tetapi di dalam Yesus, dan karena Yesus, kita sekarang adalah warga kerajaan surga. Kita sekarang adalah warga kerajaan surga. Paulus menegaskan tentang status istimewa kita ini dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita adalah warga kerajaan surga. Kita telah diberikan kewargaan yang baru di dalam Yesus. Wah, tidakkah saudara bangga mengetahui bahwa saudara sudah memiliki warga kerajaan surga? Saudara menjadi warga negara dari negara tertentu di dunia ini, atau misalnya negara maju seperti Amerika dan Korea, itu merupakan kebanggaan ya, bagi mereka. Ada satu teman saya berasal dari latar belakang negara yang sedang berkembang atau negara miskin, dan dia sudah mendapatkan kewarganegaraan yang baru. Dan ketika dia menceritakan tentang kewarganegaraan yang baru yang dia dapatkan kepada saya melihat, saya memperhatikan dia begitu bersemangat, dia begitu bangga. Dia menceritakan manfaat-manfaat, kebaikan yang dia miliki, mendapatkan sebagai warga Korea, mendapatkan status yang baru. Dia mengatakan ketika dia pergi ke negara lain mengadakan perjalanan misi pelayanan, wow, urusannya di kantor imigrasi itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan cepat. Itu akan berbeda kalau dia menunjukkan paspor dari warga negara dia sebelumnya. Bahkan dikatakan, dia menceritakan ketika dia ada di imigrasi, petugas menanyakan kepada dia, wah, bagaimana kamu bisa mendapatkan warga negara Korea? Bagaimana caranya? Saudara, saya perhatikan dia bangga menceritakan kewargaannya yang baru. Saudara, bukankah kita yang sudah diberikan warga kerajaan surga jauh lebih bangga? Karena kita sudah diberi hak jadi warga kerajaan surga. Saudara, menjadi warga negara di dunia ini, menjadi negara maju atau negara makmur. Oh saudara, dunia ini, kita tahu dunia ini, bagaimanapun dunia ini adalah tempat yang sudah rusak oleh dosa. Ada banyak penderitaan di dunia ini, ada banyak permasalahan, ada banyak pergumulan di dunia ini. Saat ini, saudara, kalau kita melihat Amerika bisa dikatakan sebagai negara yang maju, negara yang makmur. Tapi saudara, kalau kita melihat sekarang keadaan Amerika juga banyak pergumulan di sana, banyak masalah di sana. Masalah pandemi COVID-19, ada masalah demonstrasi, ada masalah, baru-baru ini terjadi badai, dan juga ada kebakaran yang besar baru-baru ini belakangan ini di Amerika. Saudara, walaupun negara makmur, walaupun negara maju, tetapi saudara,
Dunia ini bukan tempat yang sempurna. Ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, air mata di dunia ini. Tetapi saudara, kita yang sudah punya warga kerajaan surga, kita nanti kita tiba di tanah air kita, di surga. Saudara, surga adalah tempat yang sempurna. Surga adalah tempat yang kekal. Surga adalah tempat yang indah. Di mana kita mencatat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi perkabungan, di sana tidak ada lagi duka cita. Tetapi yang ada adalah kemuliaan selama-lamanya. Yang adalah sukacita yang tidak berkesudahan. Yang adalah menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan selama-lamanya. Oh saudara, itulah tanah air surga kita. Itulah tempat yang akan kita tuju. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita telah dilayakkan untuk masuk ke sana. Kita telah diberikan warga kerajaan surga. Saudara, ini adalah anugerah yang luar biasa, yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang kondisi manusia yang berdosa, kondisi manusia yang ada di luar Kristus. Yang pertama, kita sudah melihat manusia mati di dalam dosa. Manusia sudah mati dan manusia tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dan yang kedua, kita sudah belajar kondisi manusia di luar Kristus, yaitu di bawah murka Allah. Ada hukuman bagi manusia yang berdosa. Ada kebinasaan kekal bagi manusia yang berdosa. Tetapi saudara, kita belajar tentang anugerah Allah yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Di dalam Kristus Yesus, manusia yang berdosa dihidupkan. Manusia yang berdosa diampuni. Manusia yang berdosa diberikan tempat di surga oleh Allah. Itu semua terjadi, boleh dialami karena apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita seharusnya meresponi terhadap kasih karunia Allah ini? Ada dua hal. Yang pertama, memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Di ayat 8 Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Orang-orang percaya akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Allah di surga hanya karena Allah bermurah hati kepada mereka. Allah tidak memberi apa yang pantas mereka dapatkan sebagai orang-orang yang harus dimurkai. Sebaliknya Allah melimpahkan kasih-Nya kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai umat-Nya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Keselamatan ini diterima dengan iman. Bagaimana kita menerima karunia keselamatan dari Tuhan? Bagaimana kita bisa memilikinya? Jawaban saudara, menerimanya dengan iman. Hal yang dibutuhkan adalah percaya kepada Yesus. Jika saudara ingin memiliki iman yang benar dan iman yang menyelamatkan, saudara harus mengerti kebenaran tentang siapa Yesus. Siapa diri saudara? Apa kebutuhan saudara? Dan bagaimana Yesus memenuhi kebutuhan saudara? Untuk memiliki iman yang benar dan iman yang menyelamatkan, saudara harus benar-benar mempercayai dan berkata dari hati yang dalam, saya adalah orang berdosa yang layak menerima murka Allah. Tetapi saya tahu bahwa Yesus telah menanggung hukuman dosa saya. Dan oleh karena Yesus, oleh karena apa yang Yesus kerjakan, saya dilayakkan untuk berada di surga. Dan saya percaya kepada Yesus. Saudara, inilah iman yang menyelamatkan. Apakah saudara sudah memiliki iman seperti ini? Menyadari, mengaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan siapa diri saudara, dan melihat kepada kasih karunia Allah yang begitu ajaib yang telah dicurahkan, dinyatakan kepada saudara. Paulus kemudian melanjutkan di sini, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Saudara, orang Kristen diselamatkan karena kasih karunia Allah. Saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia Allah. Dan karena itu tidak ada dasar bagi kita untuk bermegah di hadapan Tuhan, untuk menyombongkan diri kita sendiri. Sebaliknya yang ada harusnya adalah rasa kagum dan luapan syukur kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Guru sekolah minggu suatu kali memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menggambarkan atau menjelaskan seperti apa Bapa di surga. Dan untuk memudahkan murid-murid ini menjelaskan Allah, menggambarkan Allah Bapa di surga, gurunya mengatakan mereka boleh melihat kepada Bapa jasmani mereka. Dan minggu berikutnya si guru bertanya kepada murid-muridnya satu demi satu. Dan murid yang pertama yang bapaknya seorang dokter mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah tabib yang ajaib. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dan anak yang kedua yang bapaknya seorang hakim mengatakan Bapa di surga itu adalah hakim yang adil. Dia bisa memutuskan perkara seadil-adilnya. Dan anak yang ketiga yang bapaknya konglomerat mengatakan, oh, Bapa di surga itu adalah yang mempunyai segalanya. Dia raja segala raja. Apapun yang kita minta kepadanya, dia sanggup berikan kepada kita. Gurunya tersenyum melihat murid-muridnya menjawab dengan antusias dan dengan semangat. Tapi ada satu anak, ketika mendengar jawaban diberikan oleh anak-anak yang lain, dia terdiam. Tampaknya anak ini kurang atau tidak seberuntung secara ekonomi dibanding dengan anak-anak yang lain. Dan gurunya bertanya kepada anak ini, menurut kamu seperti apa Bapa di surga? Anak ini mengangkat wajahnya dan dia menjawab kepada guru dengan mengatakan, Bapa di surga itu adalah pemulung-ulung. Ternyata anak ini adalah anak dari seorang pemulung. Anak-anak yang lain, mereka menahan tawa mendengar jawaban anak ini, menyamakan dan menggambarkan Bapa di surga sebagai pemulung-ulung. Guru juga terkejut mendengar jawaban anak ini, menyamakan Bapa di surga seperti pemulung-ulung atau menggambarkan Bapa di surga sebagai pemulung-ulung. Dan guru bertanya kepada anak ini, mengapa kamu samakan Bapa di surga sebagai pemulung-ulung? Anak ini menjawab, karena Allah di surga, Bapa di surga mengangkat saya. Hidup saya yang dulunya tidak berarti, Dia jadikan berarti. Dulu saya yang hidup di dalam dosa, sekarang dijadikan menjadi anak Allah. Allah yang mengangkat saya dari hidup saya yang tidak berarti menjadi berarti, menjadi anaknya, mengubah hidup saya, menjadikan hidup saya berarti. Sang guru mendengar jawaban ini, dia tertunduk dan dia meneteskan air mata mendengar jawaban anak ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah mirip yang Allah lakukan bagi saudara dan saya? Dia mengangkat saudara dan saya dari hidup kita yang dulunya tidak berarti, dijadikannya berarti. Dulu yang kita sudah mati di dalam dosa dan pelanggaran kita, dihidupkan di dalam Kristus Yesus. Dulu kita yang layak menerima murka Allah, tapi diberikan anugerah. Kita diberikan
tempat yang baru, diberikan tempat di surga, dilayakkan menjadi warga kerajaan surga. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Saudara, ini adalah kasih yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, berkat yang terbesar, berkat yang termulia yang kita miliki bukanlah berkat-berkat dunia, bukanlah keluarga, bukanlah kesembuhan, bukanlah berkat materi, tapi berkat yang termulia yang kita miliki adalah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, hidup yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kewargaan surga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah berkat yang terbesar, inilah berkat yang termulia, dan inilah kasih yang termulia yang kita alami daripada Tuhan. Saudara, tidak ada yang kita banggakan di hadapan Tuhan selain kita bersyukur kepada Tuhan, selain hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan yang sudah menyatakan anugerahnya kepada kita yang berdosa. Saudara, ambil waktu setiap hari untuk merenungkan kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasihnya, atas anugerahnya di dalam hidup saudara. Saudara, respon kita, tanggapan kita yang seharusnya kepada Tuhan, kita memiliki kerendahan hatian di hadapan Allah. Yang kedua, yang terakhir adalah rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Di Efesus 2 ayat 10 tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pernahkah saudara berpikir, pernahkah saudara bertanya, mengapa Allah menyelamatkan saudara? Mungkin ada di antara saudara berpikir, Allah menyelamatkan saya supaya saya bisa tinggal di surga selama-lamanya. Betul. Itu bagus. Atau mungkin ada di antara saudara yang menjawab, saya diselamatkan supaya saya bisa menikmati pemeliharaan Allah selama saya hidup di bumi ini. Itu bagus. Tetapi saudara, rencana Allah, tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya bukan sekedar supaya kita boleh menikmati kekekalan bersama-sama dengan Yesus di surga, atau supaya kita boleh menikmati pemeliharaan Allah atas hidup kita di bumi ini. Ada rencana Allah, ada tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik, seperti dikatakan di dalam ayat 10 ini. Allah mau supaya kita hidup dalamnya. Allah ingin kita rajin melakukan perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dan kita melakukan perbuatan baik supaya nama Allah Bapa dipermuliakan, bukan untuk kepentingan diri kita. Matius 5 ayat 16, Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, Allah rindu agar kita yang sudah menerima kasih karunia-Nya hidup dengan memancarkan kemuliaan-Nya dengan rajin berbuat baik. Saudara, sebagai orang-orang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, tidak sepatutnya kita berdiam diri atau hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu tidak sesuai dengan rencana Allah yang telah menyelamatkan kita. Ada banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ada orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam keputusasaan, yang sedang dalam ketakutan. Mereka membutuhkan Yesus. Saudara, pergi kepada mereka. Jangkau mereka. Beritakan kasih Tuhan. Beritakan Injil kepada mereka. Di sekitar kita ada orang-orang yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Saudara, layani mereka, hiburkan, doakan mereka, dan bantu mereka. Dan ada orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kekurangan di tengah-tengah khususnya pandemi COVID-19 saat ini.
Saudara, kita bersyukur kita masih bisa bekerja di Korea ini, bukan? Tetapi saudara, banyak saudara kita yang mengalami kesulitan, mengalami kekurangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara, perhatikan mereka, bantulah mereka. Karena itu saudara, khususnya dalam kesempatan retreat ini, kita akan mengadakan persembahan, kita akan mengumpulkan persembahan khusus. Nanti persembahan ini akan kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, mari kita melakukan persembahan ini, persembahan misi dengan hati yang tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan bagi kita, umatnya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita boleh rajin berbuat baik, supaya kita boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Tentu kita tidak bisa membantu semua orang yang membutuhkan bantuan kita, tetapi setidaknya kita bisa membantu meringankan beban mereka. Saudara, ini kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya, bagi jemaat IC Korea maupun IC Indonesia, supaya selama kita ada di bumi ini, kita boleh rajin berbuat baik. Beritakan Injil kepada teman-teman sekerja. Beritakan Injil kepada keluarga yang belum percaya kepada Yesus, yang masih ada di luar Yesus. Perhatikan mereka yang membutuhkan bantuan, yang sedang dalam kesepian, yang sedang dalam kekurangan. Bantu mereka, kasihi mereka, layani mereka. Saudara, ketika kita hidup dengan memancarkan kemuliaan Allah, dengan rajin berbuat baik, maka Bapa di surga akan senang, akan bangga melihat kita, anak-anaknya, melihat kita umatnya yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Saya berdoa, biarlah melalui hidup kita, melalui hidup saudara dan saya, melalui jemaat IC Korea dan juga IC Indonesia, nama Tuhan boleh terus semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita yang rajin berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada saat pagi siang hari ini. Melalui kebenaran firman kami belajar melihat diri kami. Bagaimana keadaan diri kami Tuhan ketika kami berada di luar Tuhan, ketika kami masih hidup di dalam dosa-dosa kami. Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kami, menunjukkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mati dulunya secara rohani. Kami sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tidak berdaya untuk menolong diri kami sendiri. Kami tidak berdaya untuk membantu, menyelamatkan diri kami sendiri. Dan juga kami belajar Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa sebagai orang-orang yang sudah berdosa di hadapan-Mu, kami layak menerima murka Tuhan. Kami layak menerima hukuman karena dosa-dosa kami. Sebenarnya kami harus dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dilemparkan ke lautan api, dilemparkan ke neraka. Samanya di sanalah tempat kami selama-lamanya, karena kami sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar, oleh karena rahmat-Mu yang besar, Engkau sendiri Tuhan yang menanggung hukuman dosa kami di dalam tubuh-Mu, dengan mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Engkau menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib, sehingga Tuhan, kami boleh diampuni, sehingga semua dosa kami, semua pelanggaran-pelanggaran kami boleh diampuni, dan kami boleh diberikan hidup yang baru. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu telah Kau nyatakan kepada kami. Kami berterima kasih untuk karya-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Engkau mati bagi kami di kayu salib, untuk memikul dosa, pelanggaran kami, hukuman dosa kami, murka Allah yang Kau tanggung di kayu salib. Dan oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan, kami beroleh pengampunan dosa.
Melalui kebangkitan-Mu dari kematian, Engkau Tuhan menghidupkan kami, berikan kami Tuhan hidup yang baru. Engkau membangkitkan kami secara rohani, menghidupkan kami secara rohani. Dan Tuhan, Engkau juga Tuhan memberikan tempat bagi kami di surga. Kami menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu indah, untuk berkat yang begitu mulia yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, yang tidak layak menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat, pengharapan yang mulia yang kami miliki dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan Tuhan, biarlah Tuhan hati kami dipenuhi rasa kagum. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi rasa syukur dengan menyadari anugerah yang telah Kau nyatakan kepada kami yang tidak layak menerimanya ini. Dengan menyadari kasih karunia-Mu yang Kau telah nyatakan kepada kami yang tidak layak menerima semuanya ini. Biarlah Tuhan setiap hari kami boleh mengarahkan hati kami, merenungkan kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Hati kami boleh melimpah dengan syukur atas kasih karunia yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa, biarlah Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami, jemaat IC Korea maupun Indonesia, sehingga Tuhan melalui kehidupan kami boleh Tuhan berjalan di dalam kehendak Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman mengingatkan kami bahwa ada tugas, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan, tujuan Tuhan atas setiap hidup kami yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Itu supaya kami boleh melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap kami, memakai IC Korea, IC Indonesia, untuk boleh terus Tuhan rajin berbuat baik, memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal kasih Kristus, yang masih saat ini ada di luar Kristus. Biarlah melalui kehidupan kami, banyak orang boleh mengalami kasih karunia Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kepada kami hati untuk boleh memperhatikan, membantu orang-orang lain yang membutuhkan bantuan. Kami boleh melakukannya dengan hati yang tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat, semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui apapun yang kami lakukan, perbuat Tuhan, semua nama Tuhan diperkenankan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu sekali lagi yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh Tuhan menolong kami. Kami boleh berjalan di dalam panggilan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman AIC, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara kami AIC Korea Selatan. Puji syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah memimpin kita sehingga Antioch Indonesia Community memasuki usia yang ke-25 sejak berdirinya tahun 1995. Sebuah perjalanan yang panjang dalam pelayanannya sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan pelayanan AIC selama ini tentunya banyak tantangan. Namun tantangan tersebut hendaknya membuat kita terpacu dalam semangat. Untuk itu saya mengajak seluruh rekan-rekan AIC khususnya di Korea Selatan untuk dapat melihat secara jelas kekuatan yang dimiliki dan kelemahan apa yang masih ada agar dapat dilakukan pembenahan-pembenahan melalui semangat persatuan kita. Puji syukur saat ini walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 kita masih boleh tetap selalu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan lewat retreat Cusok online ini.
suatu kemurahan Tuhan, biarlah melalui acara ini kita selalu menjaga persekutuan ini dengan rasa kesatuan dan persatuan hati sebagai umat yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Untuk itu mari sebagai keluarga besar AIC bersama-sama memikirkan dan mengusahakan agar kita memiliki kedewasaan dan kematangan secara rohani untuk mencapai terobosan-terobosan baru sebagai umat tebusan dan pilihan Allah, sehingga dapat menjadi terang, kesaksian, serta berdampak bagi orang lain. Sesuai dengan tema retreat kali ini adalah peziarah. Akhir kata, kami mengucapkan selamat retreat Cusok 2020. Kiranya Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya, berkat-berkat surgawi atas saudara-saudara. Amin. Salam AIC, go go go. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, sesi pertama telah selesai. Sesi kedua akan dimulai kembali pada pukul 2 siang waktu Korea Selatan. Sampai jumpa di dalam jaringan.